Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 9 matematika kita akan belajar tentang materi bilangan berpangkat. Sebelumnya di kelas 7 kita sudah pernah belajar tentang bilangan berpangkat. Jadi untuk kelas 9 ini kita hanya coba untuk mengingat kembali kira-kira apa yang sudah lupa seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh soal bilangan berpangkat positif. Jadi nanti ada bilangan berpangkat positif, ada bilangan berpangkat negatif. Nah, di sini kalian masih ingat untuk sifat-sifat ini? Ini merupakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Nah, di sini ada contoh soal yaitu min A pangkat 2B, kemudian dipangkatkan lagi 3 dikalikan dengan min A, B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4. Kemudian kalau perkalian berarti nanti kita harus menyelesaikan satu-satu ini karena belum sama, biar mudah ya. Kita selesaikan dulu. Min A pangkat 2 dikalikan lagi, dipangkatkan lagi dengan 3, berarti sesuai dengan sifat yang ini. Berarti jadinya min A pangkat 6. Kemudian yang B ini karena dia tidak ada pangkatnya, artinya adalah pangkat 1. Diingat-ingat ya, kalau tidak ada pangkatnya atau tidak dituliskan pangkat, berarti dia artinya adalah pangkat 1. Sehingga B pangkat 1 dikalikan dengan 3, pangkat 3 artinya 1 dikali 3, jadinya B pangkat 3. Oke. Kemudian yang kedua ini, yang kedua min A B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, berarti min A pangkat 1 dikalikan dengan 4 ini, pangkatnya 4, berarti min A pangkat 4. Kemudian yang B ini B pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 4, berarti 3 dikali 4 sama dengan sifat ini kan, berarti B pangkat 12. Oke, sudah. Karena ini adalah sifatnya perkalian, kalau perkalian sifatnya sama dengan ini ya, berarti ketika min A sama dengan min A, karena sudah sama, kita tinggal lihat pangkatnya. Pangkatnya berbeda kan? Kalau di sini berbeda, ketika dia perkalian tinggal dijumlahkan saja untuk pangkatnya. Sehingga min A 6 ditambah 4 berapa? 10. Min A pangkat 10. Kemudian yang B di sini pun sama. B-nya positif juga kan? Berarti tinggal dilihat pangkatnya. B pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 12. Berarti 3 ditambah 12 berapa? 15. Sehingga nilai B-nya adalah B pangkat 15. Selesai. Itu hasil dari soal yang ditanyakan yang pertama. Kemudian soal yang kedua di sini langsung angka ya. Kalau atas tadi kita menggunakan permisalan AB, kalau yang di sini kita sudah menggunakan angka. Nah, yang pertama 2 pangkat 5 ditambah dengan 2 pangkat 4 dikurangi 2 pangkat 3. Kita pisahkan dulu untuk yang pertama. Dari 2 pangkat 5 ini kita pisahkan dulu jadi 2, yaitu 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 3. Itu sama dengan sifat yang pertama. Kita pecahkan. Kenapa dipecah? Agar nanti kita mudah untuk menghitung. Kemudian yang 2 pangkat 4 di sini pun sama. Di sini akan dipisah lagi jadi 2, yaitu 2 di sini dipangkatkan 1. Kenapa? Tadi masih ingat kenapa tidak ditulis ketika ada suatu bilangan tidak ada pangkatnya? Berarti dia adalah pangkat 1. Sehingga jadinya 2 dikali 2 pangkat 3. Atau di sini ya, 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 1 dikali dengan 2 pangkat 3. Kalau dijumlahkan 1 dan 3 jadinya adalah 2 pangkat 4. Seperti itu. Nah, untuk yang
2 pangkat 3-nya tetap karena kita mau membuat 2 pangkat 3-nya ini sama seperti itu. Karena 2 pangkat 3 sudah, 2 pangkat 3-nya yang ini sudah, yang ini tetap, jadinya kita keluarkan. Nah, sehingga 2 pangkat 3-nya di sini letaknya. Yang 2 pangkat 2, 2 dan 1. Jadinya 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1. Kok ada 1? Karena 2 pangkat 3 ini artinya adalah 1 dikali 2 pangkat 3. Sehingga satunya ini dikeluarkan menjadi seperti ini. Nah, 2 pangkat 2 adalah 4. 4 tambah 2, 6. 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7. Jadi 7. 2 pangkat 3-nya tetap, 2 pangkat 3-nya tetap, sehingga 7 kali 2 pangkat 3 adalah 56. Oke. Selesai untuk contoh bilangan berpangkat positif. Lanjut lagi. Masih dengan sifat-sifat berpangkat. Ini ada contoh soal bilangan berpangkat negatif. Di sini masih masih pakai misal permisalan A, B, C. Oh, ada juga ternyata. Ada 8 angkanya. Oh, tidak apa-apa. Ayo coba kita hitung bareng-bareng ya. Kira-kira sama atau tidak seperti itu. Nah, yang di sini ini soalnya. Oke, soalnya seperti itu berarti kita harus menyelesaikan terlebih dahulu yang dia ada pangkatnya ini dan ini. Kalau ada pangkatnya sama dengan sifat yang mana? Berarti sama dengan sifat yang mana? Ayo. Oke, coba kita mulai lagi ya. Yang pertama yang ini. Kita selesaikan dulu yang ini ya. Perpangkatan atas sama dengan yang ini. Nah, kita pakai sifat yang ini. 8A pangkat 2 dipangkatkan dengan 4. Berarti cukup A pangkat 2-nya kita pangkatkan dengan 4. Berarti 8A pangkat 8. 4 kali 2 kan 8. Oke. Kemudian yang B. B ini negatif 3 pangkatnya dikalikan dengan 4. Berarti negatif 3 kali 4 berapa? Negatif 12. Yang C 0. Nah, di sini 0 kali 4 berapa? 0 kan? Berarti tetap C-nya 0. Tapi nanti di sini C-nya dia berubah jadi 1. Jadi 1. Kenapa 1? Karena ini ketika ada suatu bilangan dipangkatkan 0, maka nilainya adalah 1. Nah, kemudian yang bawah ini. Yang bawah yang sebelah sini dia tetap karena kita nanti aja untuk menyelesaikannya kita selesaikan dulu yang ini. Negatif 16 A pangkat min 3 di B pangkat 2 pangkatkan lagi dengan 2. Nah, di sini negatif 16 A pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan 2 berarti min 3 dikali 2 berapa? Min 6. Kemudian yang B pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2 hasilnya berapa? 2 kali 2 4. Oke, selesai untuk yang itu. Selanjutnya tahap kedua ini 8 A pangkat 8 B pangkat negatif 12. Loh, C-nya kemana? Karena tadi sudah dikalikan 1. Ketika 1 dikalikan dengan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham ya? Kemudian yang bawah langsung saja kita kalikan. Negatif 2 dikali dengan negatif 6 hasilnya berapa? Positif 32. Kemudian yang A sama dengan yang A. Tadi sama dengan sifat yang pertama ketika di situ ada suatu bilangan yang sama dengan pangkat yang berbeda, kita tinggal menjumlahkan. Berarti A pangkat 1
dikalikan dengan A pangkat negatif 16. Berarti 1 ditambah negatif 6 hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 5. Kemudian yang B pangkat 2 dikali B pangkat 4. Berarti tinggal dijumlahkan. 4 ditambah 2 berapa? 6. Berarti B pangkat 6. Oke. Nah, kemudian 8 dengan 32 kita sederhanakan. Jadinya 8, 2 pangkat berapa? Hasilnya 8, 2 pangkat 3. Kemudian A dan B-nya masih tetap. Yang 32 kita sederhanakan. 2 pangkat berapa hasilnya? 32. 2 pangkat 5. A pangkat min 5 tetap. B pangkat 6-nya juga tetap. Kemudian yang terakhir. Nah, di sini ada 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 5. Berarti sesuai dengan sifat yang mana? Sifat yang kedua ini. Ketika ada seperti itu, berarti kita tinggal kurangkan saja. Berarti 2. 3 dikurangi 5 berapa? Min 2. Berarti 2 pangkat min 2. Kemudian di sini ada A-nya. A-nya menggunakan sifat yang ini juga. Berarti 8 dikurangi min 5 hasilnya berapa? 13. Kemudian yang B ini negatif 12 dikurang dengan 6 hasilnya berapa? Negatif 18. Nah, karena di soal tadi adalah disuruh untuk bentuk tuliskan bentuk berikut dalam bentuk bulat positif. Ingat ya, bulat positif. Karena ini masih negatif pangkatnya, berarti kita harus mengubahnya. Bagaimana cara merubahnya? Yaitu sesuai dengan sifat yang terakhir ini. Nah, ketika ada suatu bilangan pangkat negatif, berarti jadinya 1/2 pangkat 2. Kemudian A-nya tetap A pangkat 13. Yang B-nya berarti jadinya ini jadi panjang ya. B pangkat 18. Oke. Ini satunya enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Jadi jawabannya adalah ini. A pangkat 13 per 2 pangkat 2 B pangkat 18. Oke, itu kalau mau dituliskan secara cantik. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas tentang akar. Jadi siap-siap belajar ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.